teman-teman unicorn, pada kesempatan yang berharga ini kita akan membahas mengenai reinkarnasi. Kita buatkan ini dari requestan dari followers kita, akun Instagramnya namanya Ahmad Syahrul Rizaki. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ya. Oke, dengan senang hati pada kesempatan dan hari yang baik ini kita akan menelusuri apa itu reinkarnasi. Nah, reinkarnasi adalah konsep atau kepercayaan bahwa jiwa atau esensi seseorang mengalami kelahiran kembali ke dalam tubuh yang berbeda setelah kematian. Keyakinan ini menyatakan bahwa kehidupan individu tidak berakhir dengan kematian fisik, tetapi jiwa akan dilahirkan kembali dalam tubuh baru. Dan proses ini dapat berlanjut melalui banyak siklus kehidupan. Nah, nanti kita akan bahas aspek utama reinkarnasi itu apa aja. Yang pertama ada siklus kelahiran kembali. Nah, reinkarnasi sering dikaitkan dengan siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali yang dikenal sebagai samsara dalam tradisi Hindu dan Buddha. Nah, yang kedua ada karma. Dalam banyak tradisi yang mempercayai reinkarnasi, karma atau akumulasi tindakan baik dan buruk memainkan peran penting dalam menentukan keadaan kelahiran kembali seseorang. Perbuatan baik atau buruk dalam kehidupan sekarang dapat mempengaruhi kualitas atau bentuk kehidupan berikutnya. Nah, yang ketiga ada tujuan spiritual. Reinkarnasi sering dianggap sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar, di mana tujuan akhirnya adalah mencapai pembebasan atau pencerahan, seperti moksa dalam Hindu atau nirwana dalam Buddha, yang mengakhiri siklus kelahiran kembali. Tradisi dan agama yang mempercayai reinkarnasi, nah itu ada apa aja ya? Nah, yang pertama ada Hindu. Reinkarnasi adalah konsep sentral dalam agama Hindu. Jiwa atau Atman dianggap mengalami kelahiran kembali yang dipengaruhi oleh karma. Tujuannya adalah mencapai moksa, yaitu kebebasan dari siklus samsara. Nah, yang kedua ada Buddha. Buddha mengajarkan tentang kelahiran kembali yang terus-menerus dalam siklus samsara yang dipengaruhi oleh karma. Tujuan akhirnya adalah mencapai nirwana, keadaan bebas dari keinginan dan penderitaan. Nah, yang ketiga ada Jainisme. Nah, Jainisme juga mengajarkan tentang reinkarnasi dan pentingnya karma. Penganut Jainisme berusaha mencapai moksa atau kebebasan dari siklus kelahiran kembali. Nah, yang keempat, tradisi lain, beberapa tradisi kepercayaan asli, agama New Age, dan beberapa filsafat Yunani kuno seperti yang diajarkan oleh Pythagoras dan Plato juga memegang keyakinan tentang reinkarnasi. Nah, sekarang kita akan melihat perspektif Barat. Dalam tradisi Barat, terutama dalam agama Kristen, Islam, dan Yudaisme, kepercayaan pada reinkarnasi tidak umum dan seringkali tidak diterima secara teologis. Namun, ada beberapa aliran kecil dan beberapa individu yang memegang keyakinan reinkarnasi, baik berdasarkan pengalaman pribadi atau kepercayaan spiritual alternatif. Nah, kesimpulan yang dapat kita petik itu reinkarnasi adalah konsep yang kompleks dan beragam, dipengaruhi oleh konteks budaya, agama, dan filosofis di mana ini berkembang. Nah, kepercayaan pada reinkarnasi memberikan pandangan bahwa kehidupan tidak terbatas pada satu keberadaan fisik dan membuka kemungkinan untuk pertumbuhan dan pembelajaran spiritual melalui banyak siklus kehidupan.
Nah, sekarang kita akan membahasnya mengenai pendekatan psikologi dan spiritualitas. Jadi aku tuh pernah belajar hipnosis. Kalau di Indonesia itu sertifikasinya namanya CHCHT ya, but aku lebih setuju jika ini dilakukan oleh psikolog atau psikiater. Karena aku rasa di dalam ini kode etiknya masih kurang ya. Tapi buat teman-teman yang mau belajar untuk pengembangan diri, ya it's okay, itu bagus untuk kalian. Gunakan pengetahuannya secara bijaksana dan tidak melakukan fraud yang merugikan orang lain. Karena banyak yang aku temukan mereka melakukan fraud. Sekarang kita akan membahasnya mengenai pendekatan past life regression. Nah, past life regression atau regresi kehidupan lampau adalah teknik hipnosis atau terapi yang bertujuan untuk mengakses kenangan dari kehidupan lampau untuk tujuan penyembuhan emosional, mental, atau fisik dalam kehidupan sekarang. Penjelasan dan aspek regresi kehidupan lampau ini meliputi apa saja? Nah, yang pertama ada proses regresi. Nah, dalam sesi regresi kehidupan lampau, seorang terapis terlatih memandu individu ke dalam keadaan hipnosis atau relaksasi yang mendalam. Nah, dalam keadaan ini, individu diminta untuk mengingat atau mengalami kembali kejadian-kejadian dari kehidupan lampau. Nah, yang kedua ada tujuan penyembuhan. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi trauma, fobia, atau masalah emosional yang mungkin berasal dari kehidupan sebelumnya. Misalnya, seseorang yang mengalami ketakutan irasional tanpa sebab yang jelas mungkin menemukan penyebabnya dalam pengalaman dari kehidupan lampau. Nah, yang ketiga ada koneksi dengan kehidupan sekarang. Dengan memahami asal-usul dari masalah yang dihadapi, individu dapat memperoleh wawasan yang membantu mereka melepaskan atau mengatasi beban emosional yang mempengaruhi kehidupan mereka saat ini. Nah, yang keempat ada testimoni dan pengalaman subjektif. Nah, banyak orang yang telah mengalami dan menjalani regresi kehidupan lampau melaporkan pengalaman yang sangat nyata dan mendalam. Mereka seringkali mengungkap detail yang spesifik dan konsisten mengenai waktu, tempat, dan peristiwa dari kehidupan lampau mereka. Sekarang kita akan menelusurinya dari pengalaman déjà vu. Nah, orang-orang yang mempercayai betul-betul adanya reinkarnasi ini biasanya mengalami pengalaman déjà vu, yaitu perasaan bahwa mereka telah mengalami atau berada dalam situasi yang sama sebelumnya. Nah, meskipun itu adalah kejadian yang baru terjadi. Nah, déjà vu sering dianggap sebagai salah satu tanda atau bukti bahwa seseorang telah menjalani kehidupan sebelumnya dan memiliki kenangan yang samar-samar tentang kehidupan tersebut. Nah, pengalaman déjà vu dalam konteks reinkarnasi, nah ini meliputi apa saja? Nah, yang pertama ada kenangan kehidupan lampau. Para penganut reinkarnasi percaya bahwa déjà vu dapat berasal dari kenangan kehidupan lampau yang muncul kembali dalam kehidupan saat ini. Misalnya, seseorang mungkin merasa sangat familiar dengan tempat tertentu yang belum pernah dikunjunginya dalam hidup ini, karena mereka pernah berada di tempat tersebut dalam kehidupan sebelumnya. Nah, yang kedua ada koneksi emosional. Déjà vu seringkali disertai dengan perasaan emosional yang kuat, seperti nostalgia atau keakraban yang mendalam. Ini bisa terjadi karena jiwa individu mengingat hubungan atau pengalaman emosional dari kehidupan sebelumnya. Nah, yang ketiga ada pelajaran spiritual. Beberapa orang percaya bahwa déjà vu adalah cara jiwa untuk memberi petunjuk atau mengingatkan tentang pelajaran atau tentang yang perlu dihadapi dalam kehidupan saat ini. Nah, pengalaman déjà vu dapat dianggap sebagai tanda bahwa seseorang berada di jalur yang benar atau perlu memperhatikan aspek tertentu dari kehidupan mereka. Contoh nyata reinkarnasi seringkali melibatkan cerita-cerita dan pengalaman yang dianggap sebagai indikasi adanya kehidupan sebelumnya.
Nah, berikut adalah beberapa contoh terkenal yang sering dikaitkan dengan konsep reinkarnasi. Nah, yang pertama case study Santi Devi. Nah, Santi Devi adalah seorang gadis dari India pada usia 5 tahun mulai mengaku memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Nah, dia ini mengklaim bahwa dia adalah seorang wanita bernama Lukdi Devi dari desa yang berbeda. Nah, cerita ini menarik perhatian Mahatma Gandhi dan dilakukan penyelidikan. Nah, hasil investigasi mengonfirmasi banyak detail yang diberikan Santi Devi, termasuk nama dan lokasi tempat tinggalnya yang akurat. Nah, penyelidikan yang dilakukan oleh tim independen dan saksi mata menunjukkan kesesuaian yang mengesankan antara apa yang diingat Santi Devi dan fakta-fakta kehidupan Lukdi Devi. Case study selanjutnya ada James Leininger. Nah, James Leininger seorang anak laki-laki, dia masih kecil banget, dari Amerika Serikat. Nah, mulai menunjukkan minat yang mendalam pada Perang Dunia II dan pesawat tempur pada usia dini. Nah, dia mengklaim bahwa dia adalah pilot tempur yang tewas dalam pertempuran dan menyebutkan rincian yang spesifik tentang pesawat dan kehidupan sebelumnya. Nah, orang tuanya menyelidiki klaim ini dan menemukan bahwa banyak detail yang diberikan James cocok dengan seorang pilot bernama James Huston yang tewas dalam perang waktu itu. Nah, penelitian ini menemukan kesamaan antara informasi yang diberikan James dan riwayat hidup Huston. Nah, memberikan kesan bahwa James mungkin telah mengalami ingatan dari kehidupan sebelumnya. Nah, case study selanjutnya adalah The Reincarnation of Dorothy Eddy atau Om Seti. Nah, Dorothy adalah seorang wanita Inggris, mengalami kecelakaan ketika kecil dan mengalami perubahan perilaku dan ingatan setelahnya. Nah, dia mulai mengklaim bahwa dia adalah seorang pendeta wanita Mesir kuno bernama Ben Tracy. Nah, dia kemudian mengabdikan hidupnya untuk mempelajari dan menghidupkan kembali budaya Mesir kuno, bahkan bekerja di lokasi arkeologi Mesir. Nah, banyak dari detail yang dia berikan tentang kehidupan Mesir kuno dikonfirmasi oleh penelitian arkeologis. Nah, pengetahuan mendalam dan akurat tentang budaya Mesir kuno yang dimiliki Dorothy ini dianggap sebagai indikasi kuat bahwa dia mungkin telah memiliki pengalaman sebelumnya sebagai Ben Tracy. Nah, case study selanjutnya ada Swami Sri Yukteswar. Nah, Swami Sri Yukteswar adalah seorang guru spiritual India yang dikenal karena tulisannya tentang reinkarnasi dan karma. Nah, dia mengklaim bahwa pengetahuan spiritual dan pengalaman hidupnya berasal dari reinkarnasi sebelumnya. Dalam buku-bukunya, dia memberikan wawasan tentang pengalaman spiritual yang dia yakini terkait dengan kehidupan lampau. Nah, ajaran dan pengetahuan spiritual Swami Sri Yukteswar telah mempengaruhi banyak orang dan menjadi referensi dalam literatur spiritual mengenai reinkarnasi. Case study-nya sebenarnya banyak banget, nggak bisa disebutin satu persatu, kita pakai yang tokoh terkenal aja ya teman-teman. Jadi teman-teman, jika kita ingin menelusuri kebenaran reinkarnasi, diri kita perlu mengalami pengalaman spiritual terlebih dahulu yang terkait dengan hal ini. Nah, pengalaman spiritual ini dapat mencakup refleksi mendalam, meditasi, dan pencarian jiwa yang lebih dalam untuk memahami pola dan tujuan kehidupan kita. Nah, yang paling penting dalam pembelajaran reinkarnasi ini ialah menjadi jiwa yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, proses reinkarnasi tidak hanya tentang mengetahui atau memahami kehidupan lampau, tetapi juga tentang menerapkan pelajaran yang telah dipelajari untuk pertumbuhan dan evolusi spiritual di kehidupan saat ini. Nah, dengan memfokuskan diri pada pengembangan diri, kita dapat memperbaiki aspek-aspek yang mungkin perlu diperbaiki dari kehidupan lampau, serta menumbuhkan kualitas-kualitas positif seperti cinta, kebijaksanaan, dan empati. Ini bukan hanya tentang mengulangi siklus kehidupan, tetapi lebih kepada memanfaatkan kesempatan untuk menjadi individu yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi dunia di sekitar kita.
Nah, dengan memahami dan menyadari tujuan pelajaran dari reinkarnasi, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna, memenuhi tujuan spiritual kita, dan berkontribusi pada kesejahteraan universal. Nah, ini adalah perjalanan yang melibatkan pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan, di mana setiap langkah menuju kesadaran dan kebijaksanaan menjadi bagian penting dari evolusi jiwa kita. Seseorang boleh bebas kok mempercayai reinkarnasi atau tidak, tapi secara keseluruhan, spiritualitas yang universal biasanya menggunakan konteks reinkarnasi untuk memahami kehidupan berspiritual mereka. Nah, dalam banyak tradisi spiritual dan filosofi, reinkarnasi dianggap sebagai bagian integral dari perjalanan jiwa dan proses evolusi spiritual. Nah, menggunakan konteks reinkarnasi, individu dapat melihat kehidupan sebagai bagian dari siklus yang lebih besar, di mana setiap pengalaman, baik atau buruk, berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa. Ini memberikan perspektif bahwa kehidupan saat ini bukanlah satu-satunya kesempatan kita untuk belajar dan berkembang, melainkan bagian dari perjalanan yang lebih luas yang melibatkan banyak eksistensi. Nah, sekarang kita akan menelusuri manfaat memahami reinkarnasi dalam konteks spiritual ini meliputi apa saja. Nah, yang pertama ada penerimaan dan pemahaman. Memahami reinkarnasi membantu kita menerima dan memahami tantangan serta pengalaman hidup dengan lebih baik. Ini memberi kita kerangka kerja untuk melihat kesulitan sebagai bagian dari pembelajaran dan perkembangan jiwa. Nah, yang kedua ada pertumbuhan pribadi. Nah, konsep reinkarnasi seringkali mendorong individu untuk mengevaluasi dan memperbaiki pola perilaku, hubungan, dan sikap mereka. Ini membantu dalam proses penyembuhan dan pertumbuhan pribadi dengan tujuan menjadi jiwa yang lebih sadar dan bijaksana. Nah, yang ketiga ada kesadaran karmik. Dalam banyak tradisi spiritual, reinkarnasi dihubungkan dengan hukum karma, yaitu prinsip sebab dan akibat. Memahami reinkarnasi membantu kita menyadari bagaimana tindakan kita mempengaruhi tidak hanya kehidupan saat ini, tetapi juga kemungkinan kehidupan di masa depan. Nah, yang keempat ada empati dan hubungan. Reinkarnasi seringkali mengajarkan pentingnya empati dan pengertian terhadap orang lain. Dengan melihat hubungan dan interaksi kita sebagai bagian dari perjalanan jiwa yang lebih besar, kita dapat lebih memahami dan menghargai pengalaman serta perjalanan orang lain. Nah, yang kelima ada tujuan spiritual. Konsep reinkarnasi memberikan tujuan spiritual yang lebih besar. Ini menekankan bahwa kehidupan saat ini adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang, dengan harapan untuk mencapai kesadaran dan pencerahan yang lebih tinggi di masa depan. Nah, dan sekarang kita akan menelusuri reinkarnasi dari perspektif astrologi atau ramalan, atau bisa dibilang ini merupakan nujum. Nah, dalam banyak tradisi dan sistem astrologi, reinkarnasi dipandang sebagai bagian dari perjalanan jiwa yang dapat dihubungkan dengan pola-pola astrologis dan energi kosmik. Nah, berikut adalah beberapa cara di mana reinkarnasi dan astrologi dapat saling berhubungan. Yang pertama ada astrologi karmik. Astrologi karmik menghubungkan konsep karma dengan peta astrologi seseorang. Nah, ini berfokus pada bagaimana posisi planet dan aspek astrologis dalam kehidupan sekarang dapat mencerminkan pengalaman dan pelajaran dari kehidupan lampau. Misalnya, posisi Saturnus yang sering dihubungkan dengan pelajaran karmik dan tanggung jawab dapat menunjukkan area di mana seseorang mungkin menghadapi tantangan atau pembelajaran penting dari kehidupan sebelumnya.
Nah, dengan memeriksa posisi dan aspek planet-planet tertentu, individu dapat mendapatkan wawasan tentang pola karmik yang mungkin mempengaruhi kehidupan saat ini, membantu dalam proses penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Nah, yang kedua ada nodal chart atau peta node. Nah, dalam astrologi, North Node atau Node Utara dan South Node atau Node Selatan sering dianggap sebagai indikator dari perjalanan jiwa dalam konteks reinkarnasi. Nah, South Node dikaitkan dengan karma dari kehidupan lampau, sedangkan North Node mewakili tujuan dan pertumbuhan dalam kehidupan saat ini. Nah, kombinasi dari kedua node ini memberikan panduan tentang pelajaran yang perlu dipelajari dan arah yang harus diambil. Dengan memahami posisi nodal dalam peta astrologi, individu dapat memperoleh wawasan tentang tujuan spiritual mereka dan bagaimana mereka dapat mengatasi tantangan yang berasal dari pengalaman masa lampau. Yang ketiga ada peta kelahiran dan pola energi. Nah, peta kelahiran astrologi menggambarkan posisi planet dan bintang pada saat seseorang dilahirkan. Nah, beberapa astrolog percaya bahwa energi planet yang memengaruhi peta kelahiran saat ini dapat mencerminkan pola dan pengalaman dari kehidupan lampau. Misalnya, planet-planet yang berhubungan dengan perubahan besar atau transformasi. Menganalisis peta kelahiran untuk pola-pola tertentu dapat membantu individu memahami bagaimana energi kosmik memengaruhi perjalanan spiritual mereka dan memberikan wawasan tentang potensi dan tantangan yang terkait dengan reinkarnasi. Jadi, kalau teman-teman tertarik mengenai past life melalui pendekatan astrologi, mungkin teman-teman bisa mengambil sesi pembacaan kartu tarot di Unicorn Dupa Healing bersama aku. Biasanya aku lebih suka menggunakan numerologi Pitagoras karena ini lebih berkisar pada pemahaman angka dan prinsip kosmik. Jadi ini bisa lebih dipahami untuk melakukan pengembangan diri. Dan nanti kita akan melihatnya melalui energi yang muncul, pola energi yang muncul dari energi kartu tarot. Nah, pemahaman tentang kehidupan masa lalu dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam kehidupan saat ini. Nah, proses ini melibatkan meneliti pola-pola dari masa lalu untuk memahami dampaknya pada masa depan. Oke, sekian dulu ya dari materi ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.